Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini alhamdulillah kita kembali dalam program Kata Dokter bersama Dr. Muhammad John SPKJ. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada sore hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kita kembali melanjutkan, sudah beberapa minggu ini terhenti ya Dokter ya. Ya, kita kembali melanjutkan dialog kesehatan jiwa bersama Dr. Muhammad John SPKJ pada sore hari ini, yaitu terkait dengan manajemen fitnah dan ghibah sebagai stresor sosial ya Pak Dokter. Ya, baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang ingin berdialog nantinya dengan narasumber kita, silakan menghubungi 0751 7051026 atau melalui pesan singkat di 0811669332. Baik Pak Dokter, apa sih stresor sosial ya dari fitnah dan ghibah ini, dan bagaimana manajemennya nih Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Pausil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Surau TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada sore hari ini Kota Padang diguyur oleh hujan yang cukup deras, sehingga kemudian insya Allah rahmatnya dan barokahnya juga bisa diiringi di dalam hujan yang deras ini. Kemudian kita pada hari ini izinkan untuk sedikit membahas tentang stresor sosial. Stresor sosial itu banyak sekali contoh-contohnya. Dan kalau saya hanya mengambil beberapa sampel yang memang banyak dialami oleh beberapa pasien, terutama hal-hal yang berhubungan dengan fitnah dan ghibah yang dilakukan oleh orang lain. Ketika fitnah dan ghibah itu menghampiri dirinya mungkin belum siap, atau fitnah dan ghibah itu terlalu besar gelombangnya sehingga dia menjadi terdampar di dalam dinamika daripada fitnah dan ghibah itu sendiri. Kemudian fitnah dan ghibah ini sekarang menjadi fenomena baik di media sosial, kemudian juga kalau yang paling keren itu adalah hoax, ataupun juga bisa juga berhubungan dengan kalau yang tingkat tinggi lagi adalah teori konspirasi. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, sekarang kita melihat lebih fokus ke arah fitnah dan ghibah itu sendiri. Apakah fitnah itu yang berhubungan dengan kebohongan, dan juga ghibah itu juga walaupun ada unsur kebenaran dan kebohongan, tetapi menjadi sesuatu tekanan di dalam kehidupan seseorang yang ketika mengalami posisi di fitnah dan juga di ghibah. Nah, di sini mungkin kita akan bahas, ataupun pemirsa yang ingin sharing ataupun bertanya bisa kita diskusikan bersama di Surau TV, sehingga kita bisa menemukan bahwa kesehatan jiwa berpengaruh sekali terhadap adanya faktor-faktor luar, yaitu termasuk stresor sosial itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter telah memberikan mukadimah atau pendahuluan pada perjumpaan kita pada sore hari ini dalam dialog kesehatan jiwa dalam program Kata Dokter. Ya, baik Pak Dokter, ini fitnah dan ghibahnya. Pertama sekali fitnah hari ini itu berkembangnya teknologi dan informasi ya Pak Dokter ya, sehingga tidak lagi sangat sulit ya untuk menyaring apakah ini beritanya benar, apakah ini tuduhan-tuduhan terhadap suatu pribadi seorang ini benar atau tidaknya, kan sulit ya Pak Dokter ya hari ini ya. Nah, ini yang pertama sekali pengaruhnya terhadap jiwa itu gimana nih Dokter? Ya, memang kalau seseorang diibaratkan yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ada id, ego, dan super ego. Jadi seseorang juga pengen dihargai, seseorang pengen posisinya diakui secara eksistensi, tetapi di satu sisi ketika ada orang yang tidak mengakui, kemudian membunuh karakter, itu akan menjadi dia ibaratnya stresor itu tekanan. Jadi tekanan di dalam kehidupan. Jadi tekanan kehidupan itu tidak hanya hal-hal yang lainnya yang bisa kita ketahui, ternyata dengan fitnah, dengan ghibah ini menjadi stresor, tekanan. Jadi kalau orang yang coping mekanismenya tidak matang, dia akan menyikapinya secara overactive, terlalu
impulsif. Jadi segala sesuatunya ini kok ditanggapi ya. Iya, apalagi yang fitnah masih saudara, masih tetangga, atau masih saudara sekandung. Nah, terkadang dia tidak siap. Kalau orang lain yang agak jauh memfitnah di postingan atau segala macam, orang masih nggak kenal ini, nggak peduli. Atau disebut juga haters. Oh, haters itu kan nggak kenal di mana, tiba-tiba komentarnya negatif. Nah, tapi kalau yang lebih menakjubkan itu adalah saudara sendiri ataupun saudara-saudara ketika melakukan fitnah. Nah, dia ibaratnya kok nggak terima, aneh gitu kan. Jadi terguncang jiwanya. Kok bisa dia seperti itu? Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kasus-kasus yang paling banyak memang orang kadang-kadang fitnah apa kalau di pasien kita itu fitnah, ghibah. Nah, itu dia dimasukkan ke hati. Jadi istilahnya istilah orang zaman now ini baper. Semuanya dimasukkan ke hati. Nah, yang coba kita bahas di sini adalah pelaku fitnah itu sendiri dan ghibah. Kemudian orang yang mau mendengarkan fitnah dan ghibah itu sendiri, dan juga akan kita bahas juga karakter orang yang difitnah. Jadi ini ada 3 stakeholder nih yang ikut terlibat di dalam proses dinamika daripada fitnah dan ghibah itu sendiri. Nah, kalau diizinkan saya mulai dulu dengan orang yang memfitnah. Orang yang memfitnah ini memang rasa tidak suka atau tidak mempunyai empati terhadap orang tersebut. Yang kedua, orang tersebut memang merasa dia ada posisi di bawah daripada orang yang akan difitnah. Nggak mungkin orang yang udah berada di atas memfitnah di bawah. itu rata-rata orang yang dengki. Orang dengki itu dari yang bawah ke atas. Nah, kemudian kita melihat lagi untuk orang yang mau mendengarkan fitnah itu sendiri. Jadi kalau di agama Islam kan kalau orang yang berdusta itu adalah apa? Orang yang mendengarkan dan langsung mengucapkan apa yang dia dengarkan. Itu disebut orang berdusta juga. Nah, ini dia hobinya mendengarkan. Jadi ibaratnya ada penelitian di Ohio State University, di Ottawa, Kanada. Ini disebutkan bahwa orang yang senang ghibah itu sejarahnya panjang dalam sejarah peradaban manusia. Jadi manusia itu sukanya sosialisasi. Sosialisasi, berkunjung, silaturahmi. Nah, ketika dia berkunjung, ternyata dalam penelitian itu disebutkan bahwa 60% dalam percakapan ketika dia bersilaturahmi itu tentang orang lain. Berdasarkan hasil penelitian di Ottawa, Kanada ini. Nah, ternyata itu menunjukkan bahwa 60% lebih ke arah ghibah. Nah, di sini ada lagi penelitiannya ditunjukkan bahwa kalau yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau yang perempuan dia lebih ke arah menyerang kepada lawan jenisnya. Nah, kalau yang yang satu jenis. Kemudian kalau yang laki-laki dia tipenya bukan menyerang, dia menunjukkan eksistensi, misalnya tentang kekayaan, tentang prestasi dan segala macam. Itu tema ghibahnya. Dari sini apa yang kita dapatkan bahwa ternyata ghibah itu sejarah panjangnya adalah ketika orang bersosialisasi, berkunjung, hey apa kabar, bagaimana, temanya sudah habis. Ketika tema sudah habis, tema-tema yang lain eksternal, si itu tahu enggak, si itu bagaimana ya, si ini. Jadi kenapa kok 60% tema dalam penelitian di Ottawa University itu ternyata 60% tentang orang lain cerita dalam percakapannya. Nah, itu dari masalah menceritakan orang lain itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang menerima cerita itu sendiri? Jadi orang yang menerima cerita kok mau dia menyambungkan cerita yang sebetulnya mau benar apa enggak, tapi kan ini unsurnya unsur menjelekan. Nah, ternyata ini berhubungan juga dengan masalah psikologis. Jadi kalau ketika dia mendengar sesuatu yang negatif, kalau dia simpan aja di dalam hati, itu dia akan bergejolak. Jadi kayak orang misalnya dapat kiriman WA. Kiriman WA, wah, tolong di-share ini nih. Wah, tangannya itu udah gatal itu. Wah, ini saya share lagi apa anda ya? Saya share lagi. Nah, itu dia kalau menyimpan sendiri, dia akan bergejolak, menjadi stresor juga. Akhirnya kalau orang yang coping mekanismenya tidak dewasa, mature, ya udah ikut share melalui media sosial. Atau dia juga men-share melalui percakapan menggunjing dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini baru yang tadi pengirim ghibah dan fitnahnya, kemudian penerimanya. Nah, sekarang orang yang difitnah,
Nah ternyata kalau orang yang difitnah, kalau orang pemfitnah dia asik-asik aja, keluar dari mulut ringan, sampai ke tujuan dia tidak ada merasa berdosa. Tetapi ketika orang yang mendengarkan, ibaratnya yang mendapat difitnah, itu akan terguncang jiwanya. Dan ternyata menurut penelitian ini menimbulkan banyak hal gangguan mental. Salah satunya depresi, kecemasan, insomnia, dan segala macam. Nah, jadi ibaratnya orang sering menganggap sepele tentang fitnah dan ghibah, ternyata sumber penyakit kalau kita telusuri di pasien, oh saya difitnah ini, saya digibahin ini. Nah, jadi ibaratnya sekarang kita berusaha mengupas sedikit demi sedikit, sehingga dalam percakapan kita yang sangat singkat ini, kita mendapatkan suatu gambaran bahwa fitnah adalah bagian dari kehidupan. Jadi kalau kita dapat fitnah, berarti kita memang sedang hidup di dunia. Nah, itu perlu kita sadari. Dan yang kedua, ada orang yang suka dan tidak suka. Sebaik apapun Anda, pasti ada yang suka dan tidak suka. Karena di dalam Al-Quran juga dijadikan bahwa sebagian yang lain sebagai cobaan bagi yang lainnya. Jadi tidak usah kaget apabila ada yang tidak suka, ada yang pro dan kontra. Dan yang berikutnya, kalau kita perlu evaluasi, ternyata ghibah ataupun gosip, nah istilahnya yang paling keren gosip. Nah, orang itu adalah sebagai ibaratnya sesuatu yang ringan. Ketika sesuatu yang ringan, tetapi orang yang korbannya terguncang jiwanya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa gosip ini adalah bagian daripada dinamika peradaban manusia. Ketika dia lebih senang membicarakan orang lain, jadi kalau misalnya seorang wanita membicarakan wanita lain, dia akan mendapatkan suatu kepuasan menurut penelitian. Jadi dia merasa dirinya lebih baik daripada orang itu. Dan ketika itu dia rasakan, dia akan stress release-nya akan mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi ibaratnya seperti lingkaran setan, yang pemfitnahnya atau ghibahnya dapat kesenangan, kemudian yang mendengarkan juga hobi juga, dia nggak tahan, dia akhirnya salurkan lagi. Udah seperti lingkaran setan, semakin kita membela diri, yang difitnah itu semakin menjadi-jadi. Nah, nanti perlu kita bahas mungkin tentang dinamika yang lebih dalam. Ya, itu tadi bagi yang difitnah ya, Pak Dokter. Nah, bagaimana sebaliknya nih, Pak Dokter? Kadang-kala kan ada orang itu dia menjelek-jelekan orang lain dan dia pengennya sampai ke orangnya gitu kan. Itu penyebabnya kadang kan sakit hati gitu ya, dendam. Tetapi orang yang menanggapinya, yang difitnahnya itu, dia biasa aja, nggak santai aja kan. Dia bisa manajemennya seperti itu kan. Nah, apakah ada efeknya juga kepada orang yang tadinya dia sakit hati, dia munculkan fitnah-fitnah, ternyata orang biasa aja tanggapannya. Itu apakah ada efeknya juga itu, Pak Dokter? Ya, betul Pak Pausil. Jadi ini sebetulnya bab tentang bagaimana menyikapi fitnah. Jadi kalau menyikapi fitnah, salah satunya adalah Anda tenang saja. Kemudian yang kedua adalah kita semakin berkarya dan berprestasi. Itu akan menghilangkan daripada keadaan gaduh daripada fitnah itu sendiri. Nah, jadi ibaratnya orang itu dari mulai menyindir, dari mulai dia memberikan masukan kepada kawan yang lain, kemudian yang ketiga dia mulai mungkin straightforward langsung kepada inti poinnya. Dan ternyata orang yang menerima itu biasa-biasa saja. Nah, itu adalah salah satu tekniknya. Jadi ketika orang itu yang tadinya hasad, dengki, iri hati, ketika ini kok orang ini kok seperti aman-aman aja, seperti ada kalau pohon kelapa itu kayak goyang-goyang aja, enggak ada sampai jatuh. Nah, di situ kalau memang penelitian belum ada, cuma kalau secara maksud dan tujuan orang yang memang ingin menjatuhkan dan tidak terlaksana, nah itu malah obatnya. Jadi kita tekniknya adalah satu-satunya adalah tidak overreaktif. Kalau overreaktif dia akan semakin senang. Kemudian tunjukkan prestasi kita. Prestasi itu ditunjukkan. Apa karya. Yang ketiga, kita kalau difitnah kita jangan fokus ke sana. Fokus kepada pengalih, distraktif. Kita pengalih perhatian kita cari kegiatan yang lain. Nah, jadi ibaratnya teknik yang paling sederhana adalah fitnah itu pasti terjadi
Dan kemudian ketika kita setelah menonton ini kan kita sudah tahu karakter orang yang fitnah bagaimana, yang orang hobinya juga ikut menjadi petugas telegramnya bagaimana. Nah, jadi kita nggak usah lagi terbawa suasana. Kalaupun kita difitnah dan segala macam, udah kita buktikan bukan dengan menjawab. Semakin dijawab, kadang-kadang orang semakin cemeh, kata istilahnya. Tapi kalau kita mau press release, press conference, misalnya kita dituduh apa, nah itu bisa. Kita namanya cross check, kemudian orang itu supaya bisa tabayun juga bahwa segala sesuatu yang disampaikan itu adalah salah. Iya. Tapi kalau kita tidak ada media untuk itu, ya mungkin kita lebih banyak istilah itunya anjing menggonggong, kafilah pun tetap berlalu. Ya baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya Pak Dokter, ini bagi yang udah biasa ini ya Pak Dokter ya. Kadang kan ada yang sudah menjadi kebiasaan sehingga mudah aja ya, setiap kata dokter tadi di mana nongkrong selalu 60% bahasanya orang lain gitu kan. Ya 40%-nya nanti membicarakan yang yang pentingnya mungkin ya. Kemudian 60%-nya untuk bicarakan ada keburukan orang lain, kejelekan orang lain ya. Nah, ini manajemennya agar tidak mudah melakukan ini bagaimana nih dokter? Ya, kalau tadi kita manajemen terhadap orang yang kena fitnah. Sekarang bagaimana orang yang ini kayaknya udah biasa, udah hobi gitu. Nah, kita juga ada beberapa penelitian dari psikolog juga psikologis, yaitu dilakukan penelitian ternyata dilihat karakter dari suatu bangsa. Jadi bangsa itu hobinya gimana? Oh, ternyata hobinya lamanya di lapau. Segala permasalahan selesai di lapau. Atau dia juga ada, kalau bangsa Indonesia ini kan bangsa timur, jadi silaturahmi itu paling penting. Nah, kalau zaman dulu mungkin silaturahmi temanya bagaimana membangun nagari, membangun ibaratnya suatu peradaban yang lebih elegan. Tetapi kalau sekarang karena peradaban sudah terbangun dan sistem sudah terbangun, akhirnya bahasnya lebih fokus yang sepele-sepele tapi lumayan menggemparkan. Iya. Nah, sekarang kalau kita sudah terbiasa, kebiasaan itu bisa kita rubah. Jadi kebiasaan itu bisa diselesaikan dengan salah satunya adalah satu pemahaman. Jadi saya sudah sampaikan, ketika kita paham bahwa apa yang kita sampaikan akan menimbulkan stresor kepada orang tersebut. Kita mulai paham bahwa lidah itu mungkin sangat ringan, tetapi efeknya terhadap orang lain luar biasa. Berarti kita harus paham kita sudah bisa berbuat zolim kepada orang lain dengan lidah ini. Dan yang kedua yang perlu kita pahami sebagai misalnya sudah terbiasa jadi haters dan segala macam, kita harus berpikirnya lebih efeknya bagaimana sih kalau misalnya itu terkena kepada keluarga kita. Nah, jadi ibaratnya jangan kita rasakan yang lain-lain lagi. Ini bagaimana kalau misalnya keluarga kita mengalami hal fitnah seperti ini. Nah, kita juga ikut susah dan segala macam. Jadi di sini penting adanya pemahaman bahwa ketika kita menyampaikan segala sesuatu, efeknya adalah luar biasa. Kemudian juga kita merasakan kembali re-experience bahwa ketika kita menyampaikan, ternyata kalau di keluarga kita itu seperti itu, kita juga ikut merasakan. Jadi timbul empati. Kalau lidah ini salah berucap, efeknya luar biasa. Kemudian kita juga bisa memahami bahwa kebiasaan itu bisa dirubah. Jadi kalau di NLP, Neuro Language Program, neuro itu saraf, language itu bahasa. Jadi bagaimana kita melatih bahasa yang positif. Bahasa yang positif itu adalah bahasa-bahasa yang mengarah kepada kebaikan. Nah, kalau di Islam itu kosakatanya banyak. Jadi kalau kita kalimat terjatuh, innalillah. Kalau ini astagfirullah, masya Allah. Nah, itu ternyata kalimat-kalimat positif itu akan melahirkan suatu pola bahasa yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa kita ingat sebagai muslim adalah tugasnya adalah watawasau bil haqi, watawasau bis sabri. Jadi mengingatkannya itu untuk masalah kesabaran dan juga masalah kebaikan. Jadi kalau kita mau bicara orang lain, nah ini juga tips juga kepada orang yang suka mendengarkan ghibah. Itu lebih baik ketika ada orang mau mulai membicarakan orang lain, langsung pergi dari tempat itu. Jadi saya sudah sampaikan,
ketika kita sudah mendengar data itu, akhirnya tangan kita gatel, kuping kita gatel, pengennya ikut mau sharing lagi. Nah, lebih baik daripada kita menjadi stresor, menahan-nahan informasi yang kita pikir A1 dan segala macam. Ternyata lebih baik seperti itu. Ketika orang sudah mulai mengarah pembicaraan arah gibah, lebih baik menghindar. Atau mengundurkan diri dalam pembicaraan. Nah, jadi ibaratnya orang yang memfitnah, yang menggibah, dan yang sering hobinya juga mendengarkan, itu bisa terselamatkan dalam lingkungan yang memang sudah sangat kronis seperti itu. Iya, baik Pak Dokter, terima kasih atas jawabannya. Ya baik, selanjutnya Pak Dokter, ini bagi orang yang suka memfitnah, menggibah ini, apakah ada suatu penyakit ini Pak Dokter, atau secara psikologinya itu ini hal yang biasa saja atau bagaimana? Ya. Jadi kalau memang ini suatu ada jurnal juga, jurnal ini menyebutkan bahwa orang-orang yang penggibah itu adalah salah satunya adalah ansietas, kecemasan. Kemudian juga dia adanya paranoid untuk yang memang dia suatu ketakutan yang tidak beralasan, dan ataupun adanya hal-hal yang berbau curiga. Nah, kecurigaan ini memang nanti ujungnya menjadi waham. Nah, tapi untuk jurnal ini memang tidak terlalu kuat, tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang tidak senang melihat orang senang, tidak senang melihat orang susah. Nah, ketika hal itu terjadi, itu kita bisa melihat bahwa gangguan psikologisnya adalah dia ingin menunjukkan eksistensi di atas penderitaan orang lain. Nah, kalau ada gangguan mental yang terlalu berat, itu tidak dapat saya temukan di beberapa jurnal, tetapi yang jelas ketika dia kan merasa happy, suatu hiburan itu. Dia menyampaikan itu suatu hiburan, tetapi yang lebih berefek adalah orang yang mendapatkan fitnah ataupun gibah. Nah, jadi sekarang yang kita pikirkan, orang yang mendapatkan fitnah atau gibah itu lebih cenderung ke arah depresi, insomnia. Malah kalau di beberapa negara, di Singapura, itu dia difitnah itu ibaratnya sama dengan dibully. Jadi bully itu kan tidak mesti dengan fisik, tapi dengan verbal dan juga segala macam. Itu bisa menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Jadi beberapa pelajar di luar negeri melakukan bunuh diri setelah beberapa kawannya itu memfitnah, membuli dalam bentuk verbal ataupun juga dalam bentuk yang media sosial. Nah, jadi sekarang kita hidup ini sekarang lebih banyak di media sosial daripada di kehidupan nyata. Nah, ketika kita berinteraksi di media sosial dan terlalu banyak, akhirnya kita terbawa dan kita menjadi masyarakat komunitas media sosial yang mendapatkan gangguan mental dari media sosial itu sendiri. Nah, sekarang kita evaluasi media sosial itu bagaimana, kita evaluasi apakah kita termasuk orang yang suka langsung nge-share sesuatu yang memang ibaratnya itu menjadi stresor terhadap orang-orang yang kita gibahkan seperti itu. Ya, baik. Pak Dokter, untuk terakhir kalinya pada sore hari ini, karena waktu juga membatasi mungkin ya Pak Dokter ya, ini mungkin pesan yang untuk pemirsa kita ya terkait dengan fitnah dan ghibah ini Pak Dokter, agar kita senantiasa berhati-hati, atau bagi yang sering mendapatkan ejekan atau fitnahnya mungkin ya Pak Dokter ya, agar bisa memanajemen dirinya ya, agar tidak timbul tekanan ya Pak Dokter ya, yang menyebabkan nanti ada timbulnya penyakit atau bagaimana ini Pak Dokter ya. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi sebagai penutup kita kembali mengingatkan bahwa di dalam agama Islam itu solusi untuk fitnah itu sudah banyak. Jadi kisah-kisah dan segala macam yang sudah diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah, itu memang banyak peristiwa yang memang bisa menimbulkan guncangan-guncangan. Jadi ibaratnya kalaupun ada berita itu adalah di cross check, kemudian ditabayunkan. Jadi ibaratnya kita tidak menjadi orang yang pelakunya. Jadi ibaratnya kita itu berantai orang yang ke-100 mungkin, jadi melakukan kejahatan ataupun dosa berjamaah. Nah, itu perlu kita evaluasi. Yang kedua, di dalam kehidupan ini kita tidak lepas daripada media sosial. Media sosial ini sudah sangat mewarnai kehidupan kita. Terkadang makan pun juga media sosial, kita main HP dan segala macam. Berarti kita harus waspada, karena kita paparan terhadap media sosial cukup banyak.
Nah, ketika kita paparannya banyak, berarti kita interaksinya juga banyak, berarti kesalahan kita juga kecenderungan untuk masuk ke jurang kesalahan itu juga banyak. Nah, jadi kita perlu namanya evaluasi atau menahan diri. Kemudian apabila kita sudah terjebak, sudah terbiasa, kayaknya senang nih kalau di-share ini kayak senang nih kita. Di-share ini kayak senang, atau kita ada maksud-maksud apa di balik tujuan yang tersembunyi, terkadang kita menjadi suatu hobi. Nah, ketika mendapatkan kesenangan itu perlu kita evaluasi. Kalau kesenangan ini menjadi nanti bentuk apa suatu kejahatan yang lebih besar lagi, kita sudah terbiasa melakukan kejahatan yang kecil. Nah, nanti melakukan suatu kejahatan yang besar kita sudah merasa tidak ada dosa lagi, merasa enteng-enteng saja. Nah, itu perlu dievaluasi juga. Nah, sekarang kita juga saya sebagai dokter kesehatan mental, kita melihat bahwa gangguan itu dialami oleh yang melakukan ghibah dan fitnah, yang hobi mendengarkannya juga, dan yang lebih parah adalah orang-orang yang terkena daripada efek fitnah dan ghibah itu sendiri. Jadi walaupun pembahasan ini sederhana, seperti kita makan kerupuk, renyah dan ringan, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena ibaratnya kalau saya evaluasi terhadap beberapa pasien, permasalahan lebih banyak ke arah sana. Fitnah ghibah. Stresor yang paling banyak fitnah dan ghibah. Jadi terkadang kita berpikir ini tidak ada stresor yang lain. Jadi kadang-kadang ada faktor kemiskinan, faktor itu jadi persentase semakin dikit. Orang terguncang cuma gara-gara dibully ini, dibully kawan sendiri, dibully. Nah, jadi sekarang kalau kita menganggap gosip, fitnah itu hal yang biasa-biasa saja, atau kita suka nontonnya acara-acara gosip, ini ringan-ringan aja, seperti apa? Kita perlu evaluasi diri. Jangan-jangan tilikan diri kita itu belum bisa kita perbaiki karena kita terbawa suasana lingkungan yang membolehkan hal itu. Nah, ketika kita sudah masuk, berarti kita berusaha menarik diri kita dari hal-hal seperti itu. Kalaupun kita sudah termasuk dalam media sosial, berarti kita harus pilah-memilah dalam berkawan di dalam media sosial, dan juga kita bisa juga kita melatih untuk berkawan dengan teman-teman yang baru. Dan yang terakhir, kalau ketika kita sudah terkena gangguan mental terhadap daripada fitnah dan ghibah ini sendiri, maka obat yang paling sederhana adalah sharing. Nah, sharingnya ini bukan kepada orang lain lagi. Orang lain mungkin tidak tepat. Kemudian bisa juga kita sharing kepada ahlinya. Ataupun juga bisa sharing salah satunya kalau orang yang memang sangat tertekan. Jadi dia mau mengeksplorasikan mau mengeluarkan daripada isi hatinya, bisa juga teknik kita namanya diary. Nah, kalau ngisi diary itu, nanti ada tekniknya lagi, kapan ada pertemuan kita bahas. Jadi apa yang kita rasakan, kita pendam itu bisa kita keluarkan. Sehingga tidak menjadi penyakit, tidak menjadi ibaratnya, kalau diibaratkan bom waktu. Dia hari ini ketawa, padahal hatinya itu sedang galau. Nah, tiba-tiba besoknya seperti orang bingung, besoknya lagi nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, jadi ibaratnya sekarang kita sering menganggap itu sepele, tetapi ketika itu terjadi terhadap kita, keluarga kita, itu kita akan merasa, kok saya kena juga ya apa yang dikatakan oleh Dr. John ini, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat, dan ke depan dalam tema-tema berikutnya dalam Kata Dokter kita bisa membahas yang tema-tema yang lebih menarik lagi. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas keterangannya pada sore hari ini dalam dialog kita, yaitu pada program Kata Dokter, dialog kesehatan jiwa bersama Dr. Muhammad John SPKJ. Alhamdulillah pada sore hari ini Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita dalam program ini karena waktu juga membatasi. Insyaallah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Mari kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.